ceria. Duduk yang tertib ya. Oke, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengikuti ibadah Jumat ceria. Tolong kami untuk tertib, tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk semangat memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Yes, yes, yes. Hari ini Miss Mona mau mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu yang sesuai dengan tema kita minggu ini, yaitu tentang binatang yang hidup di air. Binatang apa ini? Iya betul, ikan. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan. Pam pam pam, jua jua, pam pam pam, jua jua. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan. Pam pam pam, jua jua, pam pam pam, jua jua. Ikan mas koti, ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Anak Tuhan bersuka senang, dengan Tuhan tentu kita menang. Ikan mas koti, ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Anak Tuhan bersuka senang, dengan Tuhan tentu kita. Sekali lagi, semangat ya. Ikan mas koti, ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Anak Tuhan bersuka senang, dengan Tuhan tentu kita menang. Oke, semuanya semangat ya Miss Kris. Iya. Dan saat menyanyi tadi, anak-anak semua mengikuti gerakannya. Oke. Saat ini, siapa yang sudah siap mendengar firman Tuhan? Miss Kris siap. Anak-anak di rumah bagaimana? Siap ya? Oke, semuanya tertib. Kita siap mendengar firman Tuhan. Kita mau minta Tuhan pimpin kita selama kita mendengarkan firman Tuhan, supaya kita dapat mengerti dan dapat melakukannya ya. Kita nyanyikan lagu Ku Punya Bapa Yang Kasihiku. Ku punya Bapa yang kasihiku, ku punya Yesus yang menjagaku, ku punya Roh Kudus yang mengajarku, karena Dialah Allah yang layak disembah. Ku punya Bapa. Ku punya Bapa yang kasihiku, ku punya Yesus yang menjagaku, ku punya Roh Kudus yang mengajarku, karena Dialah Allah yang layak disembah. Sekali lagi,
berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti dan tolong kami untuk dapat melakukan firman Tuhan. Berkati guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Yes, yes, yes. Siapa yang mau cerita firman Tuhan? Siapa? Miss Mona? Miss Mona? Boleh kalau Miss Mona mau lagi. Bukan. Yang akan cerita adalah Miss Kris. Yeay. Siap ya? Wah, siap juga nih. 2, Cerita apa ya? 3. Firman Tuhan pagi hari ini tentang Yunus di perut ikan dari kitab Yunus pasal 1, 2, dan 3. Ada sebuah kota yang besar bernama kota Niniwe. Tetapi orang-orangnya sangat jahat. Lalu Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe agar orang-orang Niniwe bertobat. Tetapi Yunus tidak mau mematuhi perintah Tuhan. Yunus melarikan diri. Ia pergi ke kota Tarsis. Yunus menumpang di sebuah kapal layar menuju ke kota Tarsis. Tapi Tuhan menurunkan badai besar sehingga kapal itu hampir hancur. Gelombang tinggi menerpa kapal tersebut. Para penumpang mengetahui apa penyebab badai besar ini. Lalu mereka membuang Yunus ke laut. Tiba-tiba Tuhan mengirimkan ikan besar dan menelan Yunus. Dan Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari. Yunus pun berdoa kepada Tuhan untuk mengampuni dosanya dan menyelamatkannya. Akhirnya Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk mengeluarkan Yunus dari perutnya. Dan akhirnya untuk kedua kalinya Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Dan ia pergi. Ia pergi ke kota Niniwe. Dan setelah 3 hari perjalanan sampailah ia di kota Niniwe. Dan Yunus berseru kepada orang Niniwe, jika mereka tidak bertobat maka Tuhan akan menghukum mereka. Dan puji Tuhan, semua orang Niniwe percaya kepada Tuhan dan mereka mau bertobat dan mau datang kepada Tuhan. Wah, setelah itu orang Niniwe tidak berbuat jahat lagi dan Tuhan tidak jadi menghukum orang-orang Niniwe. Dan firman Tuhan hari ini ada ayat hafalannya dari 2 Petrus 3 ayat 9. Ia sabar terhadap kamu. Nah, sudah dengarkan tadi cerita tentang Yunus. Coba bayangkan, kan kenapa Yunus jadi harus masuk dalam perut ikan besar ya? Padahal kan harusnya kalau Yunus taat kepada Tuhan, Yunus nggak perlu tuh melewati masa-masa seperti itu, yang masuk ke dalam perut ikan dan harus diam di dalam perut ikan selama 3 hari. Kasihan sekali. Nah, dari cerita Yunus kali ini kita mau sama-sama belajar untuk taat. Taat kepada apa? Kita mau taat kepada Tuhan. Mau dengar-dengaran. Siapa di sini yang punya telinga? Kan punya telinga. Kita mau dengar-dengaran. Kalau Yunus sudah gak dengar-dengaran sama Tuhan dan Yunus harus mengalami dimakan ikan, ditelan ikan besar. Meskipun setelah itu ketika Yunus mengakui, Yunus itu dikeluarkan lagi, diselamatkan. Tapi kita mau belajar supaya kita
taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu sayang sama anak-anak. Nah, tapi kalau nggak mau taat sama perintah Tuhan, pasti ada sesuatu yang akan terjadi. Contohnya nih, kan misalnya Tuhan bilang jangan bohong. Alkitab kan bilang di Alkitab tertulis bahwa jangan berbohong. Apa dampaknya kalau kita suka bohong? Nggak punya teman, temennya nggak percaya sama kita. Terus kalau kita suka bohong, nanti jadinya akhirnya kalau kita berkata yang sebenarnya, orang jadi nggak percaya kepada kita. Nah, kita mau belajar untuk taat, melakukan apa yang baik, melakukan apa yang benar seperti apa yang Tuhan mau. Taat ya, contohnya mungkin kita nggak berada di zamannya Yunus yang kalau kita nggak taat, nggak dengar panggilannya Tuhan, dimakan ikan besar. Mungkin kita nggak berada di zaman itu, tapi sekarang ini apa yang bisa kita lakukan, kita praktekkan adalah kita mau sama-sama nih, mau dengar-dengaran sama papa dan mama. Nah, dengar-dengaran pada papa dan mama, sama juga dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Kan Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, kalau anak-anak dengar-dengaran kepada papa dan mama, itu anak-anak sedang melakukan perintah Tuhan. Tapi kalau nggak dengar-dengaran, ya berarti anak-anak nggak taat dong. Ketika anak-anak nggak taat kepada papa dan mama, berarti anak-anak nggak taat juga kepada Tuhan. Nah, kita mau belajar taat, oke? Ya, kita mau belajar taat kepada papa dan mama. Kalau papa dan mama beritahu, misalnya, ya Bes, kalau setelah bermain, mainnya tolong dirapikan. Langsung dirapikan. Oh, kalau ada lagi, Kalista, kalau setelah mandi, tolong handuknya dijemur kembali. Itu taat melakukan. Nah, itu anak-anak melakukan apa yang baik dan benar. Itu namanya taat. Oke, belajar taat ya sama-sama ya. Siapa yang mau belajar taat? Miskus juga mau belajar taat. Anak-anak juga belajar taat. Apa? Supaya kita ini selamat, supaya kita ini aman, nggak ada dalam bahaya, nggak takut. Kalau orang yang taat itu nggak akan takut, hanya takut kepada Tuhan, tapi nggak akan takut hidupnya. Nanti aku takut dimusuhin, nanti aku takut dimarahin. Anak taat nggak akan dimarahi, ya. Kita belajar mau taat. Kita mau lipat tangan, mau tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan hari ini. Kami belajar taat Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami mau taat kepada papa dan mama. Mau taat kepada guru kami. Kami mau jadi berkat melalui ketaatan kami. Tuhan, kalau hati kami suka marah-marah, gak mau taat, Tuhan ampuni kami. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau lakukan apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yes. Dan jangan lupa laporkan untuk ayat hafalan yang sudah diberikan tadi. Oke? Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berakhir pekan.